Tahukah Anda bahwa di tahun 2016, Badan POM Amerika atau yang lebih dikenal dengan FDA, Food and Drug Association, merilis data bahwa telah terjadi 540 kasus recall. Recall adalah penarikan produk dari pasaran karena ada masalah dengan masalah quality ataupun masalah food safety. Nah, dari data yang kita lihat di sini, hampir setengahnya atau lebih tepatnya 46% itu disebabkan oleh kontaminasi bakteri. Sementara sisanya itu disebabkan oleh kontaminasi fisik maupun bahan kimia. Namun secara garis besar kita bisa ambil kesimpulan ada masalah dengan kebersihan produk maupun kebersihan proses pembuatan produk tersebut. Sehingga menyebabkan produknya terkontaminasi dan harus dilakukan recall. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin Anda ingin mengetahui berapa beban atau biaya yang ditanggung oleh sebuah perusahaan apabila mereka sampai melakukan recall. Nah, saya ada data ya bahwa di tahun 2016 ini masih baru sekali ada perusahaan produsen tepung terigu yang besar sekali di Amerika yaitu General Mills. Mereka terpaksa melakukan recall karena produknya ada masalah dengan food safety. Ya. Dan jumlah yang harus direcall itu sebanyak 20.000 ton. Penyebabnya adalah karena ada infeksi bakteri E. coli. Bakteri E. coli seperti Anda tahu ini dapat menyebabkan orang yang terpapar atau terinfeksi bisa mengalami diare. Ya. Dan dari data yang saya dapat ada sebanyak 13 orang yang harus dirawat di rumah sakit dari total 46 orang yang disinyalir menjadi korban bakteri E. coli di produk mereka. Dan jumlah uang yang harus mereka keluarkan untuk membiayai proses recall ini tidak main-main. Jumlahnya bisa mencapai 360 miliar. Ini tentu bukan jumlah yang sedikit ya. Oke, lalu bagaimana dengan 2017? Dan ternyata dari data yang saya dapat di situs FDA, di 2017 pun masih banyak sekali terjadi recall. Dan lagi-lagi kebanyakan disebabkan oleh kontaminasi bakteri. Sebenarnya selain masalah finansial, ya, ada juga hal-hal yang lain yang sebenarnya lebih ditakuti oleh para pengusaha apabila mereka sampai mengalami recall. Terutama apabila proses recall itu tidak dapat dimanage dengan baik, sehingga akibatnya korban berjatuhan, lalu media memblow up, pemerintah ikut turun tangan. Nah, kalau sampai kejadiannya seperti ini, pasti saja reputasi perusahaan akan jatuh. Brand mereka akan tidak lagi diminati oleh masyarakat, penjualan menurun, operasional terhenti, dan akhirnya Anda sebagai karyawan terpaksa harus berhenti bekerja karena perusahaan tempat Anda bekerja sudah tidak beroperasi lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghindari kejadian seperti tersebut? Di dunia industri pangan, sebenarnya ada sebuah sistem yang sudah dikenal sangat ampuh dalam menjaga proses pembuatan produk sehingga proses dan produk yang dihasilkan itu aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Sistem itu namanya adalah GMP. GMP adalah Good Manufacturing Practice. Good Manufacturing Practice atau dalam terjemahan bebasnya adalah cara pembuatan produk yang baik. Cara pembuatan produk yang baik. Baik di sini artinya apa? Sesuai dengan standar yang diminta oleh customer, proses pembuatannya bersih, bebas dari kontaminasi, dan hasilnya pun berupa produk yang aman untuk digunakan maupun dikonsumsi. Oke, lalu pertanyaannya, kenapa kita harus menjalankan GMP? Bagi saya sebenarnya menjalankan GMP ini bukan hanya karena ketakutan kita terhadap masalah finansial yang diakibatkan oleh isu seperti recall salah satunya, tapi lebih kepada tanggung jawab moral kita sebagai pelaku industri makanan. Kita tahu bahwa produk yang kita buat mungkin saja akan dikonsumsi oleh konsumen yang salah satunya adalah
saudara kita, orang tua kita, atau mungkin anak kita. Nah, kita tentu tidak mau mereka menjadi korban akibat produk yang kita buat dengan cara yang tidak hygiene. Maka dengan menjalankan GMP, sesungguhnya Anda tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga melindungi keluarga Anda. Maka jalankanlah GMP bukan hanya sebagai sebuah kewajiban Anda sebagai pegawai, tapi juga sebagai tanggung jawab moral Anda kepada konsumen kita. Dan ingat, konsumen kita bisa jadi adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua kita, saudara kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Jadi menjalankan GMP adalah merupakan salah satu wujud rasa cinta Anda kepada mereka. Alhamdulillah.